Regresi linear sederhana dan berganda oleh Juenzi Hodawia. Soal yang pertama yaitu buatlah contoh kasus dalam ekonometrik yang berhubungan dengan analisis resiko. Ini contoh kasus saya. Berikut ini merupakan daftar 50 negara di dunia dengan masing-masing tingkat inflasinya. Resiko tingkat inflasi bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, atau tingkat pendidikan di suatu negara. Oleh sebab itu, penting bagi kita menganalisis faktor-faktor penyebab tingkat inflasi tersebut agar kita bisa mencari solusi yang tepat untuk mengurangi tingkat inflasi di suatu negara. Jadi yang pertama, kita membuka aplikasi R dan menjalankan library yaitu library readXL. Kemudian kita membuat nama datanya yaitu inflasi. Kita gunakan coding readXLSX. Kemudian kita masukkan nama data kita. Nah ini data yang saya punya. Ada negara, 50 negara. Ada persentase tingkat inflasi. Kemudian ada persentase tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan yang terakhir tingkat pendidikan. Ini penjelasan variabelnya yaitu variabel inflasi adalah persentase tingkat inflasi di suatu negara. Kemudian variabel pengangguran adalah persentase tingkat pengangguran di suatu negara. Variabel kemiskinan adalah persentase tingkat kemiskinan di suatu negara. Dan yang terakhir, variabel pendidikan adalah persentase jumlah masyarakat di suatu negara yang sudah lulus pendidikan menengah atas atau SMA. Ya, berikut datanya. Dan kemudian nomor 2 yaitu lakukan analisis regresi linear sederhana dalam ilmu ekonometrik. Nah, yang pertama ini kita membuat regresi linear sederhana inflasi dengan pengangguran. Jadi saya mengambil satu variabel dependent saja atau variabel X saja, satu untuk dianalisis regresi linear sederhana terhadap variabel independentnya yaitu inflasi. Nah, kita dapat di situ yang pertama adalah kita cari mean atau rata-rata dari inflasi. Yaitu rumusnya, codingnya yaitu mean inflasi dolar inflasi. Kemudian dicari rata-rata dari pengangguran. Nah, kemudian kita cari B1KN. B1KN itu merupakan koefisien dari variabel pengangguran X. Di sini ada penjelasannya. Kemudian kita print. Kemudian kita cari B0 underscore KN yaitu koefisien dari variabel inflasi atau Y-nya. Nah, kemudian kita cari korelasi antara tingkat pengangguran dengan tingkat inflasi dengan coding atau rumus core dalam kurung inflasi dolar inflasi, koma inflasi dolar pengangguran. Dan kita nanti dapat hasilnya. Kemudian kita membuat model linearnya yaitu dengan codingan LM dalam kurung inflasi dolar inflasi hingga inflasi dolar pengangguran. Kita cari summary-nya. Dan yang terakhir kita membuat plot regresi linear sederhananya dengan codingan seperti yang saya tampilkan. Kita lihat hasilnya. Nah, di kiri atas ini kita menemukan bahwa nilai tersebut adalah koefisien tingkat pengangguran B1KN yaitu 0,0818. Kemudian ada koefisien tingkat inflasi B0KN adalah 0,1237. Kemudian korelasi dari tingkat pengangguran dengan inflasi yaitu 0,3445. Dan kemudian di sini juga ada summary-nya. Dapat kita lihat ya, sebenarnya koefisien juga diperoleh dari summary yaitu di bagian estimate di sini. Itu ada koefisiennya. Nah, kemudian di sini kita dapatkan grafiknya pengaruh tingkat pengangguran terhadap tingkat inflasi. Nah, kita lihat di situ garis merahnya itu dari kiri atas ke kanan, dari kiri atas ke kanan atas, berarti ada korelasi antara kedua variabel tersebut. Jadi kesimpulannya itu dari grafik pengaruh tingkat pengangguran terhadap inflasi di samping dapat kita simpulkan bahwa ada korelasi atau hubungan antara kedua variabel tersebut, namun tidaklah besar. Itu hanya sekitar 34,45%. Seperti itu. Kemudian
nomor 3 yaitu lakukan uji hipotesis untuk membuktikan kebenaran model yang Anda gunakan dalam melakukan analisis regresi linear sederhana. Di sini saya menggunakan uji hipotesis menggunakan T. Yang pertama saya buat adalah menamakan 0,05 itu sebagai alfa. Saya ingin mengambil alfanya 0,05. Kemudian mencari koefisien variabel pengangguran dengan cara koef dalam kurung inflasi nganggur. Kemudian saya pilih bagian yang inflasi dolar pengangguran. Dan seterusnya yaitu SEB itu adalah standar deviasi atau errornya. DF adalah derajat kebebasan, T adalah T hitung, dan TCR adalah T tabel. Nah, kemudian ini ada grafiknya juga. Grafik uji hipotesis tingkat pengangguran terhadap tingkat inflasi. Nah, ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada grafiknya. Grafik uji hipotesis tingkat pengangguran terhadap tingkat inflasi. Jadi di sini kita lihat bahwa garis merahnya itu dari min TCR hingga TCR, dan ada garis biru itu T hitung kita. Itu dia tidak berada di dalam TCR. Maka dapat kita simpulkan juga bahwa T lebih besar, T hitung lebih besar dari T tabel. Maka kesimpulan yang diambil adalah H0 ditolak. Oh ya, sebelumnya tadi nilai T setelah saya hitung yaitu nilainya 2,5, sedangkan nilai TCR adalah 2,0. Maka T hitung lebih besar daripada T tabel, maka tolak H0. Jadi ada pengaruh tingkat pengangguran terhadap tingkat inflasi di suatu negara. Itu kesimpulannya. Kemudian yang nomor 4, carilah contoh penerapan analisis regresi linear berganda dalam ilmu ekonometrik. Nah, jadi di sini saya tidak menggunakan analisis T, tapi saya menggunakan analisis F atau ANOVA. Jadi yang pertama adalah membuat analisis regresi linear berganda, yaitu model regresi linear bergandanya dulu saya buat. Saya namakan ganda dengan kodean LM dalam kurung inflasi, pengangguran ditambah kemiskinan ditambah pendidikan. Jadi inflasi adalah variabel Y-nya, dan kemudian pengangguran, kemiskinan, pendidikan itu adalah variabel X-nya dengan data inflasi. Dan saya cari langsung analisisnya itu dengan menggunakan ANOVA dalam kurung ganda. Nah, ini hasilnya. Di sini kita langsung bisa menemukan bahwa ada nilai F hitung di sini. Ada nilai F hitung di sini. Ada 3. Masing-masing itu adalah yang pertama milik pengangguran, kemudian yang kedua itu milik kemiskinan, yang ketiga adalah milik pendidikan. Sedangkan ini adalah F tabelnya. Nah, dari sini kita dapat mengambil kesimpulan, yaitu dari analisis tabel variansi di atas dapat kita ketahui bahwa yang pertama yaitu tingkat pengangguran. Kita lihat di sini nilainya adalah 6,353, dan itu lebih besar daripada F tabelnya, yaitu F tabelnya bernilai 0,015. Jadi H0 ditolak. Karena H0 ditolak, maka ada pengaruh antara tingkat pengangguran dengan tingkat inflasi. Kemudian yang kedua yaitu tingkat kemiskinan terhadap tingkat inflasi. Kita lihat F tabelnya 2,18, sedangkan F hitungnya 2,18, sedangkan F tabelnya adalah 0,14. Maka F hitung lebih besar dari F tabel. Lagi-lagi tolak H0. Jadi ada pengaruh antara tingkat kemiskinan dengan tingkat inflasi. Kemudian yang ketiga yaitu tingkat pendidikan. Di situ kita lihat bahwa nilai F hitungnya 0,001, sedangkan F tabelnya 0,96. Maka kali ini H0-nya diterima. Jadi tidak ada pengaruh antara tingkat pendidikan dengan tingkat inflasi. Nah, berikut ini plot regresi linear sederhana untuk setiap variabel dependen atau variabel-variabel X tadi. Di sini ada codingannya juga. Yang pertama tingkat pengangguran dari
kita buat dulu linear modelnya. Sudah dibuat linear model, kemudian kita masukkan ke dalam coding plot sehingga kita menemukan hasil seperti ini. Pengaruh tingkat pengangguran terhadap tingkat inflasi kita lihat dari kiri bawah ke kanan atas, berarti dia memiliki korelasi sama seperti uji hipotesis yang ANOVA. Kemudian tingkat kemiskinan kita lihat, sebelumnya kita bikin dulu linear modelnya, kemudian kita bikin codingan plotnya, dan hasilnya juga sama dari kiri atas ke kanan, dari kiri bawah ke kanan atas, sehingga ada pengaruh dari tingkat kemiskinan terhadap tingkat inflasi. Dan kemudian yang terakhir kita lihat tingkat pendidikan, ini nomor 3, tingkat pendidikan. Kita bikin linear modelnya, kemudian plotnya. Nah, kemudian di sini kita lihat garis hijaunya bahwa dari kiri atas ke kanan bawah itu berarti tidak ada pengaruh, atau pengaruhnya itu adalah negatif. Jadi tidak ada pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat inflasi. Jadi uji ANOVA tersebut adalah benar sesuai dengan plot yang sudah dibuat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.